Allah untuk menghancurkan seluruh penyakitnya, kita baca Anas. Tangan kanan di perut, tangan kiri dada boleh, ya. Kita putar ke kiri putaran berlawan jarum jam. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke perut, tarik ke atas, keluarkan. Mengingatkan aja untuk menarik seluruh penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rasakan. Tarik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh terus, ya Allah. Terus tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di perut, yang di kaki, semuanya naik. Yang masalah jin, keluar kalian semua. Keluarkan semua racun-racunnya. Keluarkan semua racun-racunnya. Keluarkan. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Alhamdulillah. Lihat sekeliling Bapak Ibu ya, udah banyak yang reaksi. Ada yang mukanya merah, ada yang udah meringis-ringis ya, dan sebagainya. Nah, itulah seperti itu cara meruqyah mandiri, Pak Bu ya. Lakukan ini secara istiqomah, terutama Bapak atau Ibu yang sekarang udah merasakan reaksi ya. Ini dilakukan secara istiqomah lebih bagus saat setelah sholat malam atau saat kondisi kita sedang tenang ya. Itu. Lakukan seperti ini ruqyah mandiri. Semua air mulai sekarang yang Bapak Ibu minum di rumah, bacakan dulu ayatnya. Seperti tadi aja, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohonkan kepada Allah untuk menjadikan apa air tersebut. Itu. Niatkan saja. Niatkan, bacakan. Seluruh air yang kita minum usahakan di ruqyah. Gitu. Ya, ini. Dan air yang telah kita ruqyah, ya, itu bisa kita gunakan untuk meruqyah rumah. Dengan cara misalkan disemprotkan ke seluruh rumah. Ini misalkan yang sering ada gangguan, ada yang sering nangis tiba-tiba, itu kan, sering kemasukan ular rumahnya atau banyak labang, banyak semut dan sebagainya ya, hawanya panas di rumah, itu ruqyah siramkan. Itu air di ruqyah itu Bapak ambil sedikit, dispray, semprotkan, nggak masalah. Semprotkan sambil baca ayat kursi. Nah itu. Jangan disemprot ke kamar mandi, nggak boleh ya, karena itu rumah setan. Seperti itu. Itu ya. Udah paham Bapak? Nah. Alhamdulillah. Jadi untuk ruqyah air sudah ya, atau herbal itu sama, tinggal diniatkan saja. Seperti itu. Kemudian untuk ruqyah mandiri seperti itu, baca 3 qul di tangan, diusapkan ke seluruh badan ya. Kalau yang punya gangguan sebelum tidur itu kan, masalah tidur, sering mimpi buruk ya. Kemudian susah bangun tidur, susah bangun subuh, seperti itu. Kerjakan ini insyaallah. Ya, sunah-sunah ini lakukan. Nah, kemudian tempelkan tangan di perut, ya, atau yang sakit, kita bacakan ayat ya. Kalau di kepala ya tinggal diputar saja. Misalkan sakit kepala yang sangat, misalkan, bacakan saja di tangan, di kepala, sambil diputar. Bacakan ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohonkan kepada Allah untuk mengumpulkan seluruh penyakitnya. Setelah selesai, kita niatkan untuk menarik. Ya Allah, buanglah penyakit ini. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar. Buang, seperti itu. Itu kalau yang punya sakit atau pinggang, misalkan punggung sakit, ya, ditekuk-tekuk sambil baca ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Bacakan ayat mana yang sakit itu kan, mana yang sakit kita bacakan, kita tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk boleh, gitu kan. Diusap boleh. Gitu. Itu cara ruqyah mandiri. Paham ya? Bisa dilakukan insyaallah ya? Insyaallah ya. Susah loh Bu, istiqomah itu berat. Kita coba saja nanti di rumah ya. Silakan, istiqomah itu berat ya. Karena apa? Setan itu tidak akan ridho umat Nabi kita Muhammad SAW itu mengikuti beliau. Itu nggak akan pernah ridho setan. Seperti pulang kerja misalkan malam langsung tidur pos gitu. Kalau kita mau wudu dulu, setan udah sedikit. Repot. Ntar dulu layah-layah dulu bentar akhirnya tidur. Seperti itu. Itu banyak sekali nanti yang dirasakan ya. Jadi seperti ini lakukan ruqyah mandiri. Yang punya sakit, Bapak Ibu lebih tahu sakitnya di mata. Yang punya sakit di mata boleh sambil bacakan ayat ya.
Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas dan sebagainya seluruh ayatnya. Kita mohon kepada Allah, kita buang Bismillahirrahmanirrahim. Buang saja. Mohon kepada Allah untuk menghilangkan penyakitnya. Buang. Kalau mata jangan ditepuk ya. Jangan ditepuk. Seperti ditarik, kita mohon kepada Allah dibuang. Kepala silakan ya. Batuk di leher, punya amandel silakan. Gitu. Dibantu dengan herbal juga ya. Sini ada madu, ada zaitun ya, apel sari kurma, ada juga minyak bidara dan juga habat. Itu. Jadi mulai sekarang ibu atau bapak konsumsi herbal. Dan sama di ruqyah dulu itu insya Allah lebih efektif ya. Itu. Jadi biar nggak sedikit-sedikit beli obat, sedikit-sedikit ke dokter. Sekarang ibu udah mengenal ruqyah ya. Ruqyah mandiri, ruqyah air. Pusing, bikin air ruqyah, bacakan, minum, lakukan teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sembuh. Insya Allah. Kalau ibu yakin insya Allah akan sembuh. Gitu. Dan juga konsumsi herbal, karena herbal pertama itu seperti madu ya, itu sebagai antioksidan, daya tahan, untuk melancar darah juga, seperti minyak habat juga, itu adalah obat untuk segala macam penyakit kecuali asam atau kematian. Itu seperti itu. Dan minyak zaitun banyak sekali yang lain. Gitu. Jadi terapi pertama itu dari dalam itu adalah tazkiyah an-nafs dan konsumsi herbal ya, herbal sunnah yang penuh berkah. Kemudian dari luar lakukan dengan terapi ruqyah mandiri dan dengarkan Al-Qur'an murotal ya, senantiasa mendengarkan itu. Bagi yang punya kebiasaan musik, dengarkan, ganti kebiasaan musik ya. Bagi yang belum tahu bagaimana hukum musik itu, silakan banyak rujukan, misalkan hukum musik dan nasyid itu banyak, misalkan terbitan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi banyak sekali nanti, insya Allah. Jadi di sini kita nggak membahas yang macam-macam, saya hanya memberikan rujukan agar lebih jelas. Bapak dan Ibu sempatkan untuk membeli saja. Itu harganya murah, nggak gede-gede, paling 30 ke bawah misalnya harganya. Seperti itu. Itu ruqyah mandiri ya, udah paham ya? Bisa dipraktekkan di rumah ya. Kalau ada yang sakit-sakit seperti itu. Sekarang mohon saya bisa tambah waktu ya, 10 menit sampai jam 2 ya, untuk ruqyah pasangan. Ya, ruqyah berpasangan. Silakan Bapak Ibu nyari pasangan, nggak kenal, kalau masih susah nggak apa-apa ya, karena ada. Silakan nyari pasangan yang belum kenal ya, misalkan yang belum kenal. Ya, pasangan silakan berhadapan-hadapan. Kenalan dulu. Kenalan. Ini untuk belajar menciptakan pengalaman ya, meruqyah. Untuk menciptakan pengalaman. Karena tidak ada toko yang menjual pengalaman. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan kesempatan pelatihan ini untuk melatih bagaimana cara meruqyah. Ini belajar ya. Belajar cara meruqyah. Nah, silakan kenalan dulu, namanya siapa, dari mana, punya adik akhwat enggak, ya. Silakan. Siapa? Ya. Agak ke depan saja mungkin. Geser saja Mas. Mas Tatang, majuan dikit Mas. Gak apa-apa. Dekat aja. Oh itu dipegang aja, Mas Didi. Sini aja depan, nggak apa-apa. Udah apa? Ya, silakan ambil posisi yang enak. Ambil posisi yang enak, silakan. Ya, tanyakan pasiennya selama sesi tadi pelatihan ruqyah, mana yang sakit, mana yang dirasakannya, apa di perut, apa di mana. Silakan salah satu jadi dokternya, mohon perhatikan, salah satu jadi dokternya dan salah satu jadi pasiennya dulu. Ya, dokternya tanyakan ke pasiennya mana yang sakit, mana yang mual tadi selama pelatihan. Ya. Sentuhkan tangan kanan kita. Sentuhkan tangan kanan kita kepada bagian yang sakit. Ya. Sentuhkan tangan kita, tangan telapak tangan. Sentuhkan saja, tempelkan saja. Tempelkan pada yang sakit.
pada pasiennya. Jadi dokternya yang menempelkan. Dokternya yang menempelkan ya. Dokternya yang menempelkan ke tangan pasiennya. Tanyakan pasiennya, kamu sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Oh, di kepala, tempelkan. Dokternya menempelkan. Nah, tempelkan, ya, tempelkan. Kemudian bacakan ayat. Bacakan ayat. Yang mulai membacakan ayat, silakan dari Al-Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas atau Al-Ikhlas, silakan. Niatkan untuk menghancurkan penyakitnya. Silakan. Silakan mulai bacakan dengan jelas ya, jangan kelas dan keras. Jangan kayak dukun umat kamit. Bacakan suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas saja. Ya. Silakan. Ya. Tempelkan pada yang sakit ya. Pasiennya menempelkan, silakan. Bacakan ayat. Yang dibacakan, dengarkan dengan serius. Dengarkan dengan serius yang dibacakan. Ya. Berapa giga? Wah, memorinya gede ya. Berapa besar? Ini 16. 16. Tapi ya itu pakai separuh. Ya, bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq atau An-Nas ya. Boleh. Yang megang yang dokternya saja. Yang pasiennya jangan ikut megang. Ya. Tanyakan apa yang dirasa pasiennya. Sakitnya pindah kemana? Apa dari hati turun ke dompet atau kemana? Tanyain sama pasiennya. Silakan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Sampai pasangan gue. Apa yang dirasakan, tanyakan. Ini kan ya? Iya. Saya masih Buat apa itu? Ya, oke. Sekarang bergantian. Yang tadi jadi pasien, sekarang jadi dokternya gantian. Gantian ya. Gantian. Dipegang mana yang sakit, tanyakan. Jangan teknik bacaan, kemudian dipegang, boleh tepukan ringan, pak, ya. Tepuk saja dengan tepukan kasih sayang, ya. Jangan digaplok kasihan. Silakan bergantian. Silakan bacakan ya. Ciptakan pengalaman ya, ciptakan pengalaman. Boleh ditepuk-tepuk kecil, ya. Tepukan kecil boleh, dengan ketukan jari juga boleh.
Silakan divariasikan, boleh diputar-putar ya. Pegang, ditepuk-tepuk kecil, boleh pakai ketukan. Ini kan. Tanyakan pada pasiennya apa yang dirasa, apa yang dirasakan sekarang, apa agak mual. Kalau mual pegang perutnya, kalau mual. Sudah cukup ya? Nah, silakan sudah selesai, kembali ke posisi masing-masing. Duduknya rapi lagi, lurus ya. Kita nanti akan masukin sesi untuk terapi ruqyah massal. Duduknya yang rapi, depan saja nggak apa-apa. Duduknya yang rapi, yang lurus, biar enak. Jadi agar para raki nanti bisa mudah untuk menjangkau. Ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Sudah ya? Silakan. Sudah selesai? Ya. Perhatikan ke depan. Silakan. Sudah ya? Menghadap ke depan lagi. Ya. Duduknya dirapikan lagi. Ya. Duduknya dirapikan lagi. Silakan. Yang kreseknya hilang, dicari kreseknya kemana. Ya. Oke ya, sudah ya. Tolong perhatikan lagi ke depan. Silakan kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan. Depan saja, gambar rapat. Jadi kasih jarak ya antara barisan depan dan belakangnya agar lebih mudah untuk dijangkau ya. Nanti insya Allah ada penerekani yang akan membantu Bapak atau Ibu nanti mengawasi ya. Tuh. Bagi yang belum punya kresek silakan konfirmasi ke panitia. Silakan minta. Kalau kurang satu kreseknya minta karung, barangkali nanti mutahnya duit 1 miliar. Atau malah ada yang minta kresek nanti. Ya, silakan dibagikan bagi yang masih kurang. Boleh nanti setelah ikrar ya. Ya. Dikocok dulu dari ruqyah. Ya, ntar. Ya. Mungkin masih ada jimat yang belum diserahkan ke panitia, silakan diserahkan. Jimat, izin, wafat, benda pusaka, atau mungkin uang 100 ribuan yang dari dukun, silakan dikumpulkan saja. Ya, silakan. Kan ada ya yang menjadikan parfum yang harga 10.000 itu dijual 1 juta sama dukun. Laku Bu, laku. Itu ada seperti itu. Ada juga yang menjadikan uang 1.000 rupiah simpan di dompetnya. Ada juga yang gambar monyet malah disimpan-simpan seperti itu. Ya, berarti kan? Oke, Ibu sekarang sudah bisa ya. Materi kita sudah sampai ke ruqyah air, sudah ruqyah herbal sama. Kemudian untuk terapi ruqyah mandiri juga sama. Cara meruqyah juga sudah. Seperti itu cara meruqyah ya. Untuk perhatikan SOP-nya tadi yang telah saya bahas tadi, SOP-nya itu tata cara ruqyah itu tolong dicatat ya, diingat baik-baik atau boleh ditanyakan nanti ke kita kalau emang ada yang belum paham.
Nanti juga ada sesi konsultasi setelah asar ya.